Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakti Budimansyah, kelas 1B, jurusan Studi Agama Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan membahas tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia menurut beberapa aliran yang muncul setelah lengsernya Sayyidina Ali dari jabatannya sebagai khalifah. Tentang perbuatan Tuhan, aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal-hal yang sama dikatakan baik. Ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk yang dilakukannya karena ia mengetahui keburukan perbuatan buruk itu. Bahkan di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak berbuat zalim. Nah, yang kedua, aliran Asy'ariyah. Paham kewajiban Tuhan berbuat baik bagi manusia sebagaimana dikatakan dengan paham kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan mempunyai kewajiban. Paham mereka bahwa Tuhan tidak berbuat sekehendak hatinya terhadap makhluk mengandung arti bahwa Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Sebagaimana dikatakan Al-Ghazali, perbuatan-perbuatan Tuhan bersifat tidak wajib atau biasa dikatakan zaiz. Yang ketiga, aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini dapat perbedaan pada pandangan antara Maturidiyah Samarkand dengan Maturidiyah Bukhara. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan berpendapat bahwa perbuatan Tuhan tidak menyangkut hal-hal yang baik. Dengan demikian, Tuhan mempunyai kewajiban melakukan hal yang baik bagi manusia. Demikian juga pengiriman Rasul dipandang Maturidiyah Samarkand sebagai kewajiban. Maturidiyah Bukhara sejalan dengan pandangan Asy'ariyah mengenai paham bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban, akan tetapi Tuhan harus memenuhi janjinya, seperti memberi upah kepada orang yang berbuat baik atau yang lainnya. Adapun pandangan Maturidiyah Bukhara tentang pengiriman Rasul sesuai dengan paham mereka tentang kekuasaan dari kehendak mutlak Tuhan, tidak bersifat wajib, hanya bersifat mungkin. Selanjutnya tentang perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah, ada perbedaan pandangan antara Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Dalam masalah perbuatan manusia, Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukanlah merupakan perbuatan yang timbul dari kemauannya, tetapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. Tetapi Jabariyah moderat mengatakan sebaliknya, bahwa Tuhanlah yang menciptakan perbuatan manusia, entah itu perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Tetapi manusia mempunyai bagian di dalamnya, yaitu tenaga yang diciptakan dari dalam diri manusia yang mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Dan inilah yang dimaksud dengan kasab. Selanjutnya aliran Qadariyah menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik ataupun berbuat jahat. Oleh karena itu, orang ini berhak mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan-kejahatan yang telah diperbuatnya. Tidak ada alasan yang tepat menyadarkan segala perbuatan manusia pada Tuhan itu sendiri. Selanjutnya, perbuatan manusia menurut aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Secara garis besar, aliran Mu'tazilah memandang manusia mempunyai daya yang besar dan bebas. Oleh karena itu, Mu'tazilah menganut paham Qadariyah atau yang disebut free will. Lalu, aliran Asy'ariyah dalam paham ini, manusia ditempatkan pada posisi yang lemah. Ia diibaratkan anak kecil yang tidak memiliki pilihan dalam hidupnya. Oleh karena itu, aliran ini lebih dekat dengan paham Jabariyah daripada dengan paham Mu'tazilah. Selanjutnya tentang perbuatan manusia menurut aliran Maturidiyah. Terdapat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dengan Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Samarkand lebih dekat dengan paham Mu'tazilah, sedangkan Maturidiyah Bukhara lebih dekat dengan paham Asy'ariyah. Kehendak dan daya perbuatan pada diri manusia menurut Maturidiyah Samarkand adalah kehendak dan daya manusia dalam arti kata sebenarnya, bukan dalam arti kiasan.
Maturidiyah Bukhara dalam banyak hal sependapat dengan Maturidiyah Samarkand. Hanya untuk perwujudan perbuatan perlu ada dua daya. Manusia tidak dapat mencipta dan manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah Tuhan ciptakan baginya. Jadi pada kesimpulannya, paham-paham aliran yang telah disebutkan tadi memiliki perbedaan pendapat yang sangat berbeda. Akan tetapi satu sama lain itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, baik dari dalil ataupun dari segi pemikiran tersendiri. Oleh karena itu, apapun aliran kita, yang terpenting jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada perdebatan. Mari kita jadikan perbedaan ini sebagai bahan untuk terciptanya masyarakat yang rukun, damai, khususnya di negara kita, negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.